Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama. Dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya, karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama, serta menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagine High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Sekolah umumnya memiliki tanggung jawab kepada publik untuk melayani semua siswanya dengan baik. Komite sekolah termasuk kepala sekolah memiliki peran vital dalam pengelolaan sekolah sebagai jembatan antara sekolah dan komunitas untuk sumber wawasan serta dukungan. Komite sekolah perlu secara responsif memberikan panduan tentang isu-isu penting dalam pengelolaan sekolah untuk membantu sekolah tetap pada jalurnya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng terkait pengelolaan sekolah dengan Wahyudin. Silakan Pak Wahyudin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyudin. Saya sekarang menjabat Kepala Sekolah SMP Alam Bandung ya, tepatnya di Dago. Selain itu juga saya berkegiatan sosial serta kegiatan-kegiatan naik gunung, turun gunung, seperti itulah ya. Cerita sedikit seperti apa menjadi seorang kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab pengelolaan secara umum? Iya. Wah, kalau misalkan cerita tentang kepala sekolah sih banyak suka dan dukanya ya. Pertama yang saya ingin sampaikan, saya diangkat jadi kepala sekolah umur 25, Mas. 25 itu tahun 2016. Itu baru pas tanggal 10 Agustus ulang tahun saya diangkat jadi kepala sekolah. Dan itu pun saya termasuk yang termuda di Kota Bandung pada saat itu. Bahkan sampai saat ini mungkin termuda di Kota Bandung. Selain itu saya ketika misalkan masuk 2016 menjadi kepala sekolah, saya juga aktif di Forum Komunikasi Kepala Sekolah Kota Bandung. Swasta ya. Swasta. Dan di situ saya banyak pengalaman dari saya yang tidak tahu tentang sekolah, karena memang untuk jadi kepala sekolah itu tidak ada bayangan sebelumnya, bukan ambisi saya untuk jadi kepala sekolah, Mas. Saya inginnya menjadi guru seutuhnya gitu sebelumnya, tapi ya nggak tahu ya. Terus saya berkegiatan di Forum Komunikasi Kepala Sekolah. Nah di situ saya banyak pengalaman, bahkan saya dibimbing oleh senior-senior gitu ya, bagaimana mengelola sekolah. Sampai pada satu titik saya masuk ke keanggotaan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta. Nah di situ saya sebagai anggota terus berkegiatan sampai saat ini. Terus ya kalau misalnya suka duka banyak lah ya Mas ya. Menjadi kepala sekolah itu bertanggung jawab satu sekolah ya, bukan satu kelas gitu kan. Kalau dulu saya mengajar mata pelajaran ya satu mata pelajaran gitu ya, tanggung jawabnya gitu kan. Kalau sekarang satu sekolah gitu kan. Banyak hal yang menjadi permasalahan atau konflik dari komplain orang tua, guru, siswa, bahkan warga setempat, atau banyak lah. Pertanyaan umum, bagaimana usaha efektif kepala sekolah dan pastinya komite sekolah dalam membantu pencapaian visi dan misi atau goal dari pendidikan di unit sekolah? Ya Mas, jadi memang untuk mengelola sekolah itu tidak mudah ya, atau misalnya dibilang mudah, tidak mudah gitu ya. Karena ada beberapa elemen yang berhubungan gitu kan, dari orang tua yaitu komite gitu, perwakilan, terus ada guru ya Mas ya. Ada guru terus ada siswa gitu ya. Nah, saya selaku kepala sekolah bagaimana untuk menuju kepada visi gitu ya. Pasti setiap lembaga atau sekolah memiliki visi dan misi tersendiri gitu ya. Nah, pertama kalau saya sedang melakukan dan membuka kelas orang tua Mas, untuk menjaga komunikasi saya dengan komite.
pertama komite itu kan perwakilan dari orang tua. Nah, selain itu saya komunikasi dan saya jadikan menjadi kelas orang tua. Di situ ada kelas parenting, ada kelas yang lain-lain lah, banyak itu. Upaya saya untuk bekerja sama atau meningkatkan kerjasama saya dengan orang tua, khususnya komite gitu kan, bagaimana untuk mencapai visi misi sekolah itu. Nah, selain itu pastinya ada guru gitu ya, ada guru. Nah, guru di sini ujung tombak sekolah untuk mencapai cita-cita atau misalkan visi misi sekolah, bahkan visi misi pendidikan Indonesia gitu ya. Nah, di situ saya bekerja sama dengan para guru untuk saling mengupgrade ya, bukan saya mengupgrade tapi saling mengupgrade. Di situ ada diskusi serta saling mengingatkan ketika ada kesalahan, dan saya pun membebaskan bagaimana guru-guru ini membuat program untuk mencapai visi misi itu gitu kan, program. Karena saya untuk yang sekolah yang saya pimpin ini ya, SMP Alam Banu ini, saya tidak ingin menjadi sekolah ini sekolah yang sama pada umumnya gitu ya. Jadi kurikulum yang kita buat ini, meskipun saya sekolah saya ini terdaftar di dinas, saya laporan terus dengan pengawas, saya akan membuat kurikulum yang sesuai dengan minat dan bakat anak gitu kan, apalagi hobi, karena saya meyakini pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar gitu kan ya Mas ya. Nah dari situ guru bagaimana mengembangkan minat dan bakat serta tidak keluar dari visi misi sekolah gitu. Adakah persentase perwakilan dari anggota komite sekolah di unit yang Pak Wahyudin pimpin? Kalau misalkan berapa persen kontribusi mungkin ya, atau misalkan keikut campuran dari komite atau orang tua gitu ya. Kami sendiri kalau di SMP Alam Bandung ini yang paling utama kan sebenarnya pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua gitu ya Mas ya. Adapun kami di lembaga ini hanya memberikan fasilitas atau ibaratnya orang tua kedua gitu ya di sekolah. Nah, kalau misalkan dibilang berapa persen dengan komite, saya bilang saya 50% Mas. Kenapa demikian 50% demikian? Agar orang tua serta sekolah itu bisa full kerja keras, kerjasama, serta orang tua tidak mendiamkan. Ibaratnya mah kalau misalnya seolah-olah tidak menitipkan anak ke sekolah gitu. Nah gitu. Terus dengan masyarakat jelas kan, karena memang kalau sekolah saya itu swasta, yaitu sekolah satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat, yang pastinya kalau masyarakat sih hanya memiliki kontribusi untuk mendukung adanya pendidikan di situ, sehingga kami bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak sekitar atau misalnya sebagainya. Kriteria khusus dari masyarakat yang akan dimasukkan ke komite sekolah? Biasanya kalau misalkan dari kami, pertama kan kalau komite sekolah itu salah satunya pastinya jelas orang tua gitu ya. Yang selain itu, kalau misalkan dari satu elemen dari masyarakat itu ya pastinya kami akan berkoordinasi dengan RT setempat atau RW setempat itu Mas. Atau misalkan dari RT itu memberikan rekomendasi dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada syarat tertentu sih kalau misalkan mau bekerja sama dengan kita dari komite. Why not gitu kan, selama itu bisa mengembangkan pendidikan. Yang saya tangkap di sini, komite sekolah bersifat terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung bersama-sama mencapai goal pendidikan. Tadi sudah ada elemen dari orang tua dan masyarakat. Kalau ahli pendidikan? Nah, kalau dari kami memang untuk konsultan sendiri tidak ada Mas ya, konsultan pendidikan atau misalnya dari ahli pendidikan, karena memang dari yayasan pun memberikan pengawasan khusus gitu ya kepada pengawas. Misalkan kalau dari yayasan ada pengawas khusus kepada level gitu kan, pada SMP, SD, SMA gitu ya. Nah, selain itu juga kami ada pengawas dari dinas juga Mas. Jadi kalau misalkan fungsi pengawas dari yayasan adalah bagaimana berjalannya program sesuai dengan visi misi yayasan itu kan. Nah, kalau dari pengawas dinas ya ibaratnya kan kalau pengawas itu ahli pendidikan juga ya. Ahli pendidikan, mantan kepala sekolah negeri atau misalkan dari guru menjadi pengawas itu
memastikan terlaksana atau adanya administrasi yang sesuai dengan dinas seperti itu. Namun ya alhamdulillah untuk saat ini adanya SMP Alam Bandung misalkan atau sekolah alternatif seperti sekolah Alam Bandung gitu ya. Sebenarnya kurikulum yang digunakan itu kita tidak full ke dinas itu Mas. Tidak full ke dinas seperti itu. Dan dari ahli pendidikan pun di situ atau misalkan kalau saya sih karena tidak ada konsultan mungkin saya bilangnya pengawas SMP gitu ya, pengawas sekolah gitu ya dari dinas itu membebaskan karena memang kita memiliki kultur yang berbeda dengan sekolah yang lain. Nah selain itu juga dari pengawas dinas atau ahli pendidikan dinas itu membebaskan kepada kami untuk berkomunikasi dengan komite bagaimana yang pastinya di situ ada laporan kepada dinas bahwasanya terlaksana dari mulai transparansi keuangan dan sebagainya lah gitu. Dari penjelasan Pak Wahyudin, kolaborasi menjadi modal penting dalam pengelolaan sekolah. Lalu seperti apa upaya komite sekolah dalam mencoba membuka keran transparansi pengelolaan kepada publik dengan tujuan peningkatan kolaborasi tadi? Kalau dengan memang untuk yayasan pasti langsung dengan yayasan gitu ya Mas ya, ketika ada orang tua berkomunikasi dengan yayasan yang pastinya yang saya tahu ketika kerjasama antara orang tua atau komite dengan yayasan itu adalah dalam hal pertama ketika ada anak yang nunggak gitu ya, sehingga komite berkeinginan untuk membantu yang bersangkutan gitu kan, selain atau masukan kebijakan kepada yayasan yang berhubungan dengan pendidikan anaknya di sekolah atau misalkan kegiatan sekolah gitu kan. Nah, adapun yang lebih banyak berinteraksi adalah sekolah dengan orang tua gitu ya. Nah, jadi kalau saya ini kalau di sekolah ini saya selain komite satu sekolah gitu perwakilan, saya ada dewan kelas Mas. Ada disebut dengan dewan kelas. Jadi setiap kelas itu ada perkumpulan orang tua dan digrupkan WhatsApp, dan itu pun ada kegiatan kelas orang tua sehingga di situ banyak komunikasi serta saran, masukan, dan kami pun setiap semester itu sebelum memulai program pembelajaran kami akan presentasikan lesson plan, weekly plan, action plan-nya seperti apa kepada orang tua sehingga orang tua mengetahui secara keseluruhan atau misalnya kalau dibilang transparansi program bahkan anggaran pun kami sampaikan ke orang tua di setiap kelas oleh wali kelas gitu Mas. Itu sih kalau ini. Dan dengan transparansi itu orang tua bahkan sering mengajak kita untuk family gathering. Jadi ada satu kelas family gathering orang tua semuanya. Jadi para guru diundang untuk ikut sehingga di situ terjalin keharmonisan antara orang tua dan guru. Secara informal dan di situ pun masuk ide-ide yang brilian secara informal juga gitu. Itu paling untuk komite. Terkait pengembangan kurikulum yang ada, seperti apa pengelolaan yang dilakukan komite sekolah dan tim pengajar? Jadi kalau saya sih ibaratnya bukan staf ya, saya membahasakan dengan teman-teman itu pertama partner karena memang teman-teman saya juga umurnya tidak jauh gitu ya, ada yang beda setahun, ada yang seumuran, bahkan ada yang di atas saya gitu ya. Dalam hal kebijakan atau misalkan pengembangan kurikulum di sini saya mengutamakan diskusi Mas, karena memang ketika pengembangan kurikulum di sini setiap kelas pun berbeda-beda Mas. Kalau kami punya mazhab, kalau bahasanya punya mazhab, setiap anak ini berbeda, unik gitu kan. Dan begitupun treatment yang kita harus berikan pun harus berbeda gitu kan. Ibarat di satu keluarga ada kakak, adik, ketika orang tua memberikan treatment ke kakak dan ke adik kan berbeda gitu kan. Nah di sini pun yang mengetahui seluk-beluk kondisi siswa gitu ya, kondisi siswa yang sebenarnya itu adalah guru gitu kan. Ketika misalkan kita memiliki kurikulum yang seragam yaitu kurikulum nasional ya ibaratkan itu kan. Tapi itu menjadi kalau dibilang hambatan sih saya nggak mau bilang hambatan ya, menjadi
hambatan bagi guru untuk meningkatkan potensi anak gitu kan. Nah di situ ketika misalkan saya mengambil kebijakan dalam kurikulum, saya mengikut sertakan seluruh guru khususnya wali kelas itu untuk memberikan argumennya bagaimana ketika kita terapkan A B C D F G misalkan ya. Satu contoh misalkan sekarang kan pekan UTS gitu ya Mas ya. Pekan UTS. Sebelum ada pandemi UTS sebelum ada pandemi UTS yang kita lakukan adalah ini salah satu kebijakan kami juga gitu ya, kurikulum juga. UTS yang kita lakukan bukan memberikan soal multiple choice gitu ya. Tapi kita berikan kertas kosong, ibaratnya kertas kosong yang anak boleh melakukan apapun sesuai dengan keinginan dia gitu kan. Ada anak yang keinginan minatnya bernyanyi, mengaji, atau misalkan ada juga yang passionnya di akademik saja gitu kan dan sebagainya. Ya kita kasihkan sehingga kita namai itu UTS resital, ujian tetap senang resital atau show gitu ya dan sebagainya. Itu menjadi kebijakan yang mana saya bebaskan kepada guru-guru, silahkan visi misi Sekolah Alam Bandung seperti ini. Programnya ini tidak keluar dari 5 pilar sekolah gitu ya. Silahkan program disesuaikan atau misalnya kurikulum, dan itu pun memang ada pengesahannya di saya gitu. Jadi saya kurikulum yang kami kembangkan itu sesuai dengan kondisi guru-guru, peserta didik serta lingkungan yang ada di sekolah, seperti itu sih Mas. Jadi bahkan 70% sih keikutsertaan guru-guru dalam kebijakan pengembangan kurikulum. Oke, kondisi sekolah dan sumber daya manusia sangat beragam. Apa implikasi dua hal ini untuk pengembangan inovasi dan koneksi di sekolah? Jadi gini Mas, dalam pengembangan atau misalkan penyusunan kurikulum itu kita coba sebulan kita evaluasi lagi, kita coba seminggu kita evaluasi lagi, nah seperti itu. Nah potensi atau misalkan SDM dan sebagainya, memang untuk SDM saya sendiri alhamdulillahnya umurnya di rata-rata di bawah 30 Mas ya, sehingga ide-ide yang muncul itu anak muda saat ini gitu kan, Selain itu juga background pendidikannya pun berbeda-beda, ada yang dari pendidikan murni, ada yang dari non-dik, ada dari yang awal ibarat ada yang dari teknik gitu ya. Kalau misalnya dari pendidikan misalkan dari STKIP, dari UPI dan sebagainya gitu. Kalau misalnya dari non-dik ada ITB, Unpad dan sebagainya. Jadi ada situ. Jadi tidak full 100% dari pendidikan semuanya partner saya ini gitu ya, tim saya ini. Sehingga di situ memunculkan ide yang sangat liar gitu ya, ide yang sangat liar. Maksud liar di sini tuh ide brilian gitu ya, dari anak-anak muda yang memiliki cita-cita untuk memberikan pelayanan di dunia pendidikan dengan maksimal. Ya seperti Mas inilah gitu ya, dengan yang mengembangkan education podcast gitu kan. Salah satu anak bangsa yang memiliki integritas tersendiri terhadap dunia pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, dalam skill dan sebagainya itu saya sesuaikan dengan passionnya setiap guru-guru Mas. Jadi sekarang ini pada saat pandemi, contoh misalkan sekarang. Pada saat pandemi ini sekolah saya ini berubah menjadi rumah produksi video Mas. Di situ saya sebagai produsernya, ada sutradara, ada tim kreatif, ada tim pembuat skrip, ada tim video editing, bahkan kami pun membuat mini studio gitu kan, dan saya pun memberikan kebebasan untuk mencapai skill gitu, yang tadi skill yang teman-teman ini saya kan memberikan kebebasan untuk mengajar sesuai dengan passion dia gitu kan, passion gurunya itu sendiri gitu kan. Ada yang senang menulis, otomatis program yang diberikan kurikulumnya itu pasti anak-anak yang di kelasnya itu menulis gitu kan sekelas. Ada juga yang seneng show gitu ya, gurunya itu pasti anak-anak yang di kelas itu diajak untuk membuat drama, bernyanyi dan sebagainya, membuat video dan sebagainya. Itu paling ininya sih
sesuai dengan potensi SDM yang ada gitu. Kita sedikit banyak menyebut orang tua dan masyarakat. Kita coba geser sedikit ke siswa. Seperti apa input suara siswa bagi komite untuk pengelolaan sekolah sendiri? Sumbangsi dari siswa sendiri gitu kan. Jadi anak-anak ini tadi kan anak-anak ini yang masuk ke sekolah kita ini atau ke sekolah tertentu itu memiliki minat dan bakat tersendiri gitu kan. Nah di situ anak-anak ada yang request, Pak gimana kalau misalkan sediain fasilitas podcast dong. Pak gimana kalau misalkan saya ingin bikin vlog dan sebagainya. Nah itu salah satunya seperti itu. Apalagi selain itu juga kan ada OSIS-nya ya Mas ya. Ada OSIS gitu kan, organisasi siswa. Nah di situ juga adalah salah satu wadah bagaimana menampung aspirasi siswa untuk memberikan sumbangsi pengembangan terhadap pengelolaan program sekolah dan sebagainya. Itu sih. Terkait membantu siswa untuk siap masuk ke jenjang pendidikan sekolah yang tentunya memiliki kultur berbeda dengan jenjang sekolah sebelumnya. Misalkan dengan pembiasaan sebelumnya terus masuk ke pembiasaan yang baru pasti perlu adaptasi gitu ya. Perlu adaptasi gitu kan. Nah, dulu sebelum ada SMA Alam Bandung ya, kan sekarang ada SMA Alam Bandung juga gitu ya. Memang lulusan SMP Alam Bandung ini ketika awal-awal semester ini ibaratnya kewalahan itu ya untuk adaptasi di sekolah pada umumnya gitu ya, sekolah negeri, sekolah swasta yang sama kayak negeri dan sebagainya, yang harus duduk diam di meja di atas kursi di satu ruangan yang ibaratnya hanya maksimal menampung 35 orang gitu kan. Yang terbiasa sebelumnya anak-anak ini di sekolah kami ini kita ajak untuk belajar di 80% di luar, yaitu di alam gitu kan. Itu awal-awal betul sekali Mas. Anak-anak ini kesusahan untuk adaptasi sehingga banyak keluhan dari anak-anak alumni khususnya gitu kan, ingin kembali lagi kembali lagi untuk masuk ke SMA Alam Bandung atau misalkan memiliki atmosfer SMP sebelumnya gitu kan. Nah, hal ini yang menjadi pemikiran kami untuk bekerja sama dengan komite, dan komite pun untuk khususnya para orang tua itu menyadari itu dengan memberikan pertanyaan kepada saya seperti ini. Pak, bagaimana anak-anak ini ketika misalkan ke sekolah yang lain, apakah mereka bisa bersaing, apakah mereka bisa bertahan dan sebagainya. Saya bilang kepada orang tua itu satu hal yang menjadi jurus saya gitu ya ke anak-anak itu, ke orang tua ini. Ibu, kalau misalkan ibu mencari akademik, silahkan ibu untuk memasukkan dan mendrilling anak ibu di awal masuk ke sekolah pada umumnya. Tapi kalau misalkan ibu untuk mencari kemandirian, ibu siap untuk memberikan kepercayaan anak bisa bersaing ketika lulus dari SMP alternatif sebelumnya gitu ya ke sekolah selanjutnya. Karena prinsip saya seperti ini Mas, ketika anak ini tidak kuat di luar, ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi sugesnya anak ini gitu kan, yaitu ada faktor apakah bisa dari orang tua, dari teman atau dari sekolah sebelumnya gitu kan. Nah, kami di sini membuat program khusus yang mana anak-anak ini harus bisa survive di kemudian hari gitu kan, dengan maraknya bullying dan sebagainya gitu kan. Ada salah satu program yaitu Leadership Survival Camp. Di situ kami memberikan leader survive camp gitu ya, dengan perjalanan gitu kan, dari naik gunung, turun gunung, susur pantai dan sebagainya. Anak ini dibiarkan untuk capek, lapar, terus kami berikan tebar ubi mentah gitu kan, ubi mentah. Terus anak ini ketika lapar, capek kan, tidak dikasih makan oleh kita, tidak dikasih mie, tidak dikasih nasi, ada ubi mentah gitu kan. Anak ini terus memakan itu dengan lahapnya dan nikmatnya, dan berkata kepada saya dan kepada guru, Pak enak ya kalau misalnya di rumah saya tinggal minta nasi padang dan sebagainya. Saya tinggal, ketika mereka berbicara seperti itu dalam kondisi limit gitu kan, kita enak gitu kan memberikan value-nya gitu kan. Nah, hidup itu tidak semudah apa yang kamu pikirkan gitu kan. Kamu harus bisa survive, kamu harus bisa berpikir ke depan, bukan memikirkan saat ini gitu kan. Begitupun nanti
di kemudian hari. Nah, di kemudian hari ini apakah di pendidikan selanjutnya atau di pendidikan selanjutnya yang lain, bahkan di dunia masyarakat itu. Nah, itu sih program yang kami ingin berikan kepada anak-anak ini ketika bisa beradaptasi di di sekolah selanjutnya sih. Itu sih Mas. Dengan pastinya kerjasama dengan orang tua. Jadi kerjasama dengan orang tua ini diiringi dengan kelas orang tua Mas, yaitu ada parenting yang tadi gitu kan. Membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam tanda kutip adaptasi. Ada pendidikan alternatif ini gitu ya, salah satu pendidikan alternatif ini di sekolah alam ini, apalagi saya udah menjadi kepala sekolah, pastinya itu selain ada kegiatan OSIS, terus pemberitahuan anak, di kelas atau di luar, atau pemberitahuan dunia luar itu seperti apa sehingga anak ini bisa mempersiapkan adaptasi dan sebagainya. Yang pasti dengan kita membuat program khusus gitu ya yang ada jenjangnya leadership survival camp 1 2 3 itu menjadi bekal mereka untuk survive dan cepat adaptasi di luar gitu Mas. Selain itu juga anak-anak yang ibaratnya kami pun memiliki data catatan anak-anak yang pasti ini anak-anak kewalahan adaptasi di luar dan sebagainya. Nah, kita berikan porsi yang lebih untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, karena ketika anak-anak yang susah untuk adaptasi itu yang menjadi poin utamanya adalah minder gitu ya, kurang percaya diri gitu kan. Nah, di situ yang menjadi poin utama kami untuk meningkatkan anak-anak ini agar dia percaya diri bertemu dengan teman baru, guru baru, lingkungan baru gitu. Itu sih. Dari SMP ke SMA, jenjang yang ada terkait satu sama lain. Melihat keterkaitan ini, apa yang Pak Wahyudin lihat tentang benang merah runtutan jenjang dengan harapan bisa memberikan input untuk praktek pendidikan di SMA? Jadi saya punya harapan tersendiri, atau misalnya ibaratnya, kalau saya pun merasakan dulu gitu kan. Jadi saya ingin memiliki sistem pendidikan yang bisa memberikan pertama kebahagiaan kepada anak gitu ya, kebebasan untuk memilih anak ini sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita mencari benang merah pendidikan pada satu anak gitu kan. Yang anak lulus TK masuk SD masuk SMP, yang mana peralihan SD ke SMP itu adalah peralihan anak-anak menuju remaja gitu kan. Nah, di SMP ini bagaimana anak-anak sedang remaja menuju SMA, yaitu semi dewasa gitu kan. Nah, harapan saya dalam dunia pendidikan di SMA ataupun di SMP ini, bagaimana anak-anak ini ketika misalkan dunia SD-nya ini dia diberikan kebebasan untuk bermain, mengeksplor apa saja yang menjadi penasaran bagi mereka gitu kan. Masuk ke dunia jenjang SMP ini, saya harapan anak-anak ini tidak harus belajar banyak hal, tapi belajar satu hal memiliki pengetahuan banyak gitu. Jadi belajar satu hal tapi dapat pengetahuan yang banyak. Karena memang untuk yang di jenjang SMP ini kan masih labil ya Mas ya. Masih labil sehingga memerlukan input tersendiri untuk bisa mematangkan nanti di SMA-nya, yaitu umur 16 tahun. Ya, versi saya umur 16 tahun ini sudah bisa diibaratkan udah di atas akil balik gitu ya, sudah matang sehingga dia bisa di asesmen apapun itu ya, atau talent mapping atau misalkan stipend dan sebagainya gitu kan, untuk nanti menentukan apakah dia kuliah, kerja, atau misalkan menjadi kreatif kreator gitu ya, dan sebagainya. Nah, di jenjang SMA ini harapan saya ketika di dunia pendidikan SMA ini, bagaimana anak-anak ini sudah paripurna dunia anaknya, dunia remajanya, sehingga anak-anak ini sudah menatap ke depan matang untuk memilih, kalau yang mau kuliah, untuk memilih satu jurusan apapun sesuai dengan hobinya gitu kan. Tidak terlepas kalau IPA IPS itu tidak menjadikan parameter atau indikator untuk anak ini masuk ke jurusan apa nantinya. Banyak yang jurusan IPA ujung-ujungnya kuliahnya IPS gitu kan, dan sebagainya.
Nah, umur 16 tahun di SMA ini harapannya anak-anak ini sudah memiliki hobi yang sudah bisa memikirkan ke depannya dan menjadikan survive untuk menghidupkan dirinya sendiri dan keluarganya. Itu sih harapan saya sih di dunia pendidikan SMA. Jadi ada benang merahnya gitu, Mas. Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.